Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Hari ini kita akan melihat motor dengan nama SV650, yang dimana motor ini kelebihan utamanya yaitu ini guys, dia mempunyai V-twin. Tapi kita nggak mau ngebahas secara detail tentang motor ini, cuman sedikit agak resah aja gitu. Ini motor V-twin ya, otomatis suaranya udah kayak, kalau V-twin tuh mengingatkanku pada Harley ya, Harley Davidson. Nah, bukan itu poin yang bakalan kita bahas, akan tetapi kita mau bahas tentang desainnya ya. Nah, kalau kalian lihat desainnya ini kalau misalkan dibikin versi mochilnya ya, misalkan cc dikasih 150, 125 gitu. Terus mesinnya juga dibikin kecil, bodinya masih sama, jenis rangkanya mungkin di downgrade dengan bahan yang lain. Terus modelnya nggak diubah dengan bentuk model rangka seperti ini, karena model rangka seperti ini pernah viral di Ducati dulu, lalu pernah diaplikasikan juga di banyak motor, seperti contohnya di tahun-tahun dulu itu Mega Pro, Tiger, Vixen juga pernah ada yang dikasih rangka model begini, ditambahin ya di bawahnya gitu, jadi biar kesannya mirip kayak Ducati. Nah, ini kalau misalkan ada versi cc kecilnya terus dimasukkan ke Indonesia, anggaplah dia dipakai buat pengganti daripada Suzuki Thunder. Suzuki Thunder kan nggak jelek-jelek amat tuh, yang jelek cuman arm belakangnya doang. Swing armnya memang aneh banget, kecil banget ya, emang plus minus ya untuk memangkas harga produksi, dan juga ini mereka harus mengurangi satu poin beberapa gitu. Salah satunya kalau Thunder itu minusnya di sana, kalau sisanya sih oke banget menurutku. Thunder itu motor yang pernah aku pakai yang oke banget, dipakai buat jarak jauh, cuman berat gitu aja motornya. Nah, tapi yang lebih spesifik buat saya, kalau melihat jenis motor model kayak gini, ini lebih cocok dibuat untuk penerus Bandit. Entah kenapa Suzuki Bandit itu dibikinnya aneh banget. Harusnya desainnya, konsepnya diambil seperti ini, dikasih lebih rendah aja, maksudnya di downgrade beberapa aspek, itu kayaknya bakalan lebih laku, karena motor semacam ini tuh timeless ya menurutku. Bahkan di Indonesia aja, tim Herek aja masih menggunakan model-model konsep semacam ini gitu loh. Nakednya masih kebanyakan model-model semacam ini, jadi menurutku ini lebih oke lah. Tapi kenapa di Asia sendiri itu nggak dikasih seperti ini? Yang lebih naik itu justru malah di Eropa ya. Di Eropa ini dibikin mesin V-twin. Cuman menurutku di Eropa sendiri untuk Suzuki SV650 ini nggak begitu kedengeran gaungnya juga gitu loh. Walaupun dia udah menggunakan basisnya mesinnya itu V-twin, cuman kompetitornya itu ada yang lebih keren lagi kalau hanya untuk mengejar suara. Karena aku yakin motor semacam ini itu bukan untuk kecepatan ya, bukan untuk racing, lebih ke suara sama kenyamanan, santai kan gitu, gagah. Yakin aku produk semacam ini nggak dibikin untuk racing seperti itu, karena jelas banget kalau misalkan versi racingnya Suzuki itu harus ada logo R di depan. Kalau nggak ada R di depan itu bukan versi racingnya. Misalkan GSX 150R, nah kalau R nya di belakang cc nya, berarti dia itu versi untuk kenyamanan, bukan untuk racing, seperti itu. Kalau ngelihat dari segi desainnya sih oke ya, ini timeless banget motor ini. Tuh kalian bisa lihat kayak motor-motor lama, Thunder itu salah satunya tankinya yang paling oke sih menurutku, bagus. Cuman di luar konsep kalau Thunder itu dipakai untuk ngisi BBM ya, buat beli BBM, di luar dari konsep itu. Tapi emang tangki awalnya aku suka Thunder itu, sama speedonya suka.
Lihat ya, tangkinya sama, terus untuk rangkanya juga dibikin aksen di sini, warnanya dikasih golden, jadi kesan gagahnya itu makin tampak di sini ya. Cuman aku yang nggak habis pikir itu di bagian plastik yang sini ya guys ya, entah itu yang GSX 1000, entah itu yang 750, sama aja semuanya. Plastiknya di bagian dekatnya tangki itu ada aksen seperti army gitu loh, ada corak bercak-bercak seperti ini. Aku kok agak aneh aja gitu loh ngelihatnya itu. Terus untuk speedonya masih standar, dan speedo seperti ini di motor yang notabene naked banget seperti ini, naked, kalau aku sebut ini naked cruiser sih. Untuk naked cruiser seperti ini nggak cocok sih, lebih mewah menurutku itu kalau dikasih analog 2. Analog 2 itu udah nggak ada obat itu gitu. Terus untuk panel instrumennya juga standar banget ya, cuma dikasih starter ya, nggak ada bedanya dengan starter kita, cuman ada kelebihannya one start apa sih, yang pokoknya di starter itu nggak mati, apa nggak usah di starter berkali-kali, cukup sekali sentuh aja nanti starter sendiri sampai ini, sampai akhir gitu loh. Nah terus ini tanknya 14,5 liter ya, terbilang cukup, nggak terlalu gede. Ini nih yang menurutku agak kurang juga di motor ini, karena dia V-twin ya, kelihatan banget loh mesinnya tuh di sini tuh. Cuman tangkinya kalau nggak dikasih agak gede ya, ini nih akhirnya hanya orang yang apa ya, bodinya proporsional aja yang merasa nyaman naik ini. Soalnya tangkinya kalau nggak digedein bakalan kurang sip sih, bukan karena berat bobot dan lain sebagainya, cuman gimana ya, posisi riding kalau misalkan tangki agak gede tuh enak gitu loh, jadi berasa mantep menurutku sih ya, bukan kebanyakan ya. Dual piston, dia 4 silinder ya, jadi 4 piston, Tokico brake, kaliper, dia udah ABS, LCD dan lain sebagainya. Ini udah fitur yang ini, dan motor ini bukan motor baru, ini motor lama, cuman nggak pernah masuk di Indonesia. Kalau kalian pengen harus inden, bisa request ke dealer minta ini bisa, tapi ya gitu harganya ya tanggung sendiri ya. Dan setauku V-twin kayak gini, mesin V-twin kayak gini itu lebih mengutamakan ke suaranya yang gahar banget. Tapi suara V-twin ini nggak kayak V-twin yang Harley ya, nggak sama ya. Kita cek di 360 nya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah pas banget, ini pas banget kalau misalkan jadi Bandit, Suzuki Bandit gitu guys. Kalian bisa lihat nih, ini lebih gede ya kan, pas banget kalau ini jadiin Suzuki Bandit atau dijadiin next penerus generasi Suzuki Thunder. Jadi bikin Thunder yang versi 150 kan, kalau yang 125 udah ada. Terus ada lagi Thunder yang 200 nggak salah, yang 150 lah kayak gini Thunder. Kalau enggak dia bikin untuk Bandit itu, jadi di recall kan. Bandit itu usianya cuma setahun, habis itu langsung ditarik hal produksi lah kasarannya. Nah coba yang ini konsepnya gitu loh, terus dikasih nama Bandit, semuanya dikurang yakin. Banyak yang milih ini, termasuk aku juga ya, karena aku sebenarnya tipikal orang yang suka model-model kayak gini gitu loh, tapi yang mantep. Kalau dulu aku suka, kan dulu itu kelahiran Tiger Revolution Cruiser dibarengi sama Yamaha Scorpio yang konsep desain rangka trail dan juga fiction yang generasi pertama. Nah aku lebih suka yang versi Tigernya karena apa, desainnya itu ya, desainnya seperti ini. Walaupun fiction sendiri sudah delta box ya waktu itu, tapi aku nggak tahu kenapa nggak begitu suka dengan fiction, tapi aku masih melirik Scorpio di waktu itu.
Akan tetapi Scorpio itu beratnya aku yang nggak sanggup, jelas capek banget kalau bawa Scorpio itu buat jarak jauh, soalnya berat, nggak bisa kena macet itu. Oke, itu tampak dari depan, coba kita lihat dari depan. Nah ini guys, keren banget, saya suka lampu kayak gini nih, membulat. Ini udah pasaran banget, walaupun dia shocknya ya masih teleskopik. Meskipun teleskopik, pasti ini didukung dengan tabung yang gede. Ada yang pasti komplain, ini kenapa sih nggak dibikin upside down? Mungkin ya upside down itu opsional gitu loh. Jadi gimana ya, ini kan kerjasama sama pabrikan lain gitu lah untuk bikinin scope kayak gini. Showa biasanya kebanyakan. Nah mungkin untuk Showa sendiri upside down-nya dirasa kurang gitu loh. Jadi mending gini aja, kalaupun pengen upside down ya pasang sendiri aja. Dijamin kalau dikasih ini pasti dengan harga yang lebih kompetitif mungkin, tapi nggak tahu kalau yang versi Eropa. Hanya saja kalau misalkan dengan harganya mahal dikasih shock yang kayak gini, kompetitornya sudah ngasih ini dengan harga yang sama, otomatis ini bisa dijudge bahwasanya kurang minus di bagian shock breakernya. Oke, kita lihat di sisi yang satunya ya. Terus dia punya rating di sini, aku nyebutnya rating sein depan. Dan depannya udah kayak telinganya kelinci ya, nyempil di sini nggak kelihatan, kecil banget tapi lebarnya kayak gini. Jadi ini kesannya aneh, ini nggak cocok ini. Mending taruh depan sekalian sini, terus dikasih ada kayak gini terus kelihatan gitu. Itu menurutku lebih enak sih dilihat ya. Terus ini bukaan joknya, dan dia nggak pakai pegangan tangan ya di sini. Biasanya kalau motor nggak begitu kenceng dikasih pegangan tangan sih. Biasanya kalau Suzuki itu ciri khasnya motor nggak begitu kenceng dikasih pegangan tangan. Jadi buat kenyamanan dan juga pembonceng juga nyaman. Tapi ini kok nggak dikasih ya? Nggak tahu deh, apa mungkin desainnya atau gimana. Dan ini mesinnya, Tokicho. Ini sudah jarang banget orang pakai ini, Tokicho ini Jepang banget ini. Sekarang yang orang taunya cuman Brembo tok, wes no Brembo, no party katanya. Ini keren ya. Sekarang kita cek bagian belakang guys ya. Nah ini bagian belakangnya standar banget ya untuk stop lamp belakangnya. Dan aku nggak suka ini jenis rating yang dipakai, ini nggak begitu suka, kurang gagah, kesan gagahnya kurang kalau dikasih rating kayak gitu. Oke, joknya juga biasa aja ini kayaknya, kulitnya maksudnya nggak begitu kelihatan kayak kulit yang empuk banget. Dan ini penampang dari samping ya, dia udah disc brake-nya udah cakram ya, depan belakang. Radiatornya kayak gini, cuman radiatornya ini kok kayaknya ini bukan bahan seng biasa ya, kayak aluminium gitu ya. Apa khusus ya radiatornya? Tapi ini kan golongannya moge dah, 650 cc soalnya. 650 cc V-twin udah termasuk moge. Tuh, cuman minus di sini tok, ini di bagian apa sih, shock breaker depan. Shock breaker depannya dia masih teleskopik ya, belum upside down. PR-nya cuma ini tok, sama ini nih di bagian shock breaker belakang nih. Biasanya memang shock breaker belakangnya itu enak menurutku kalau buat touring, tapi ada beberapa kalangan yang mengeluhkan dimana shock breakernya minta kurang diempukkan lagi gitu. Kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Dan poinnya itu rata-rata larinya ke shock breaker, bagian jok, kulitnya juga aku nggak begitu suka ini, karena ini biasanya kayaknya ya ini kulit-kulit yang standar, nggak begitu premium. Hanya ini juga nih, ini yang nggak suka. Cuman kalau ini dijadikan model cc kecil, terus dikasih nama All New Bandit 150 atau All New Bandit 125, atau kalau enggak New Thunder,
120, 125, 150. Yakin akan banyak yang beli sini. Ini memang desainnya lama tapi timeless menurutku ya, menurut saya pribadi ya. Tapi rata-rata orang-orang banyak loh yang suka desain seperti ini, maksudnya ini model yang aku bilang lama kayak gini, kuno. Tapi ini timeless menurutku. Masih banyak kok yang berkeliaran. Bahkan Herek aja rata-rata desainnya ya kayak gini jenisnya yang dipakai. Itu sih. Oke teman-teman, kalau misalkan ada opini yang lain sebagainya kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Kita coba cek WD. Ini nih aku sukanya nih, webnya nih. Webnya tuh keren banget. Nih, kayak tablet. Tuh keren kan? Ini yang SV650 yang depan ya. Ini yang versi ininya, bukan SV ini. Sorry. Ini ada dua, SV650 ABS dan non ABS, X ABS. Ini yang ABS, ini yang non ABS. Yang lampunya kayak gini. Aku malah nggak suka ini. Untuk cover lampunya ini yang non ABS. Tapi di Indonesia itu nggak begitu suka ABS. Soalnya balapannya kalau sisi kecil ada ABS biasanya bikin ngunci kalau waktu nikung. Setauku gitu. Salah ya kalau misalkan salah. Oke. Customernya tuh kan cocok banget kan dibikin sisi kecil, kalau miring kayak gini nggak kelihatan mogenya ya kan. Tuh kalau sudutnya seperti ini nggak kelihatan mogenya bos. Ini kayak malah jatuhnya kayak cafe racer ya. Coba kita lihat dari sini. Nah kan kayak cafe racer ya, soalnya dia terlalu rendah kayak gini. Kayaknya itu stangnya stang jepit itu. Iya, yang ABS stang jepit. Oke, dan ini aksesoris dan lain sebagainya. Oke, nggak ada lagi yang bisa kita bahas. Ini hanya aksesoris yang ada di Eropa. Tapi kalau misalkan Indonesia, sorry ya, kita nggak ngomongin Indonesia doang. Asia lah, Asia mau naikin pasarnya di motor jenis seperti ini dengan cc yang kecil, dengan harga yang kompetitif. Gak usah ngomong kompetitif, murah lah kasarnya. Aku yakin bisa kok untuk naikin ininya. Joknya ini aja banyak orang yang suka loh ini. Kalau model-model seperti ini biasanya banyak yang dipakai untuk modif-modif motor yang dibikin cafe racer atau apa sih satunya, cafe racer sama apa gitu. Kalau yang stangnya tinggi, yang cafe racer itu yang stangnya jepit, underyoke. Kalau yang satunya itu apa aku lupa. Biasanya joknya rata-rata seperti ini nih modelnya. Udah mirip banget ini. Kasih nama Bandit lah, nggak usah Thunder, Bandit. Itu pengganti yang produk Recall kemarin, anggaplah Recall. Yakin aku bakalan laku sih ini kalau misalkan masuk di Indonesia. Sekitar Bang Epi, semoga kalian terhibur dan selamat beraktivitas balik.